Saya mengalaminya sendiri, khususnya ketika saya sedang menderita sakit. Saya cepat putus asa, saya cepat menyerah, saya gampang mengeluh, saya gampang berteriak kesakitan, saya gampang untuk lupa bahwa saya mesti percaya dan berserah pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan di bawah judul Belajar Memandang Realitas dalam Kacamata Allah. Adapun permenungan ini saya dasarkan atas bacaan dari kitab Bilangan bab 20 ayat 1 sampai 13, yaitu kisah Musa membelah gunung batu dan memberikan air kepada bangsa Israel di padang gurun Sin, dan juga dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23, kisah Petrus memberi pengakuan kepada Yesus sebagai seorang Mesias. Belajar memandang realitas dalam kacamata Allah. Apa yang dipikirkan manusia selalu berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Hal ini dapat dilihat dalam dua peristiwa iman yang kita dengar dalam bacaan suci. Pertama, kisah orang Israel di padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut karena ketiadaan air untuk minum. Maklum, di tengah padang gurun berhiaskan bukit batu, tentu mereka kehausan dan bahkan menjadi putus asa. Lagi pula, di tengah padang gurun tentu sulit menemukan sumber air. Pantaslah jika mereka berseru menggerutu. Mereka kehausan. Orang Israel menggerutu karena sesuai jalan pikiran manusiawinya, mereka dengan mudah membandingkan nasib mereka ketika masih berada di lembah sungai Nil. Di sana, mereka hidup tanpa kesulitan air. Sementara di padang gurun Sin yang berbukit batu, susah ditemukan air. Inilah pikiran manusia yang sangat manusiawi dan masuk akal. Namun Allah membuatnya beda. Kuasanya melebihi pikiran manusia. Bukit batu dijadikannya sumber air melimpah. Atas perintah Allah, dengan menggunakan tongkat, Musa mendatangkan air dari dalam bukit batu. Ya, jalan pikiran manusia beda dengan jalan pikiran dan cara kerja Allah. Ya, imanlah yang mestinya menolong budi kita, karena tidak cukup menguak segala misteri jika kita hanya menggunakan indera manusiawi yang kita miliki. Saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, belajar memandang realitas dalam kacamata Allah. Kisah Petrus dan teman-temannya di dalam Injil. Bagi mereka, seorang Mesias di mata orang Yahudi mestinya tidak mengalami nasib sebagaimana yang diramalkan oleh Yesus. Tidak mungkin bagi orang Yahudi jika seorang Mesias menanggung penderitaan dari pihak manusia biasa. Tidak mungkin seorang Mesias bakal dibunuh. Dan hal ini tidak mungkin menimpa seorang yang mereka agung-agungkan. Berdasarkan pemahaman ini, Petrus dengan spontan menarik Yesus ke samping dan menegur dia agar Tuhan menjauhkan semuanya dari Yesus. Jangan ada penderitaan, jangan ada kematian karena dibunuh
oleh tua-tua dan para ahli Taurat serta para pemuka agama Yahudi. Sekali lagi, Petrus memahami nasib Mesias secara berbeda dengan apa yang menjadi jalan pilihan Allah, yaitu jalan salib. Saudara dan saudariku, dari pengalaman orang-orang Israel dan pengalaman Petrus bersama kawan-kawan, dua hal yang mungkin dapat kita pelajari sebagai pegangan di dalam peziarahan iman kita. Pertama, kita belajar untuk percaya dan berserah pada Allah, terlebih di saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Saya mengalaminya sendiri, khususnya ketika saya sedang menderita sakit. Saya cepat putus asa, saya cepat menyerah, saya gampang mengeluh, saya gampang berteriak kesakitan, saya gampang untuk lupa bahwa saya mesti percaya dan berserah pada Allah. Nah, ini sulit sekali lagi, karena saya sendiri dalam sakit saya juga bergumul dengan keyakinan saya pada Allah, apalagi mau berserah hanya pada Dia. Pada kesempatan ini saya mengajakmu sekalian, dan saya juga sekali lagi mengingatkan diri saya, agar di dalam kesulitan apapun di dalam hidup ini, saya belajar percaya dan berserah pada Allah. Ingat, bahkan dari dalam bukit batu keluar air yang menjadi sumber hidup. Kedua, belajar memandang salib dalam kacamata Allah, di mana salib bukan merupakan kutukan, melainkan jembatan untuk menggapai kemenangan. Ini pun bukan sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk menerima penderitaan, untuk menerima salib sebagai jembatan, sebagai sarana, sebagai media, sebagai satu batu loncatan untuk menggapai kemenangan. Salib atau penderitaan itu sendiri adalah sesuatu yang momok atau menakutkan bagi manusia dalam kacamata manusiawi kita. Namun dari pengalaman Petrus dan kawan-kawan, dan bersama dengan Yesus, kita mau belajar untuk menerima salib sebagai sebuah tanda kemenangan, salib sebagai jembatan menuju kemenangan yang jaya. Mari kita coba dua hal di atas: berserah, percaya dan berserah pada Allah, dan memandang salib sebagai jembatan menuju kemenangan. Mari kita belajar memandang kenyataan hidup dalam kacamata Allah. Amin. Tuhan memberkati.